Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Taufikur Rahman. Kalian bisa memanggil Pak Taufik. Ya, kali ini kita akan belajar langsung dengan materi teks laporan hasil observasi. Materi teks laporan hasil observasi ini berada pada materi bab 1, materi bahasa Indonesia, mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 10 semester 1. Apa saja yang akan kita pelajari dari teks laporan hasil observasi tersebut? Yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian, kemudian tentang struktur teks laporan hasil observasi, kemudian tentang unsur kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Nah, untuk yang pertama, kita harus tahu terlebih dahulu tentang pengertian teks laporan hasil observasi itu apa. Pengertian teks laporan hasil observasi yaitu teks yang berisi sebuah informasi hasil pengamatan yang disusun secara sistematis dan bersifat faktual. Jadi teks laporan hasil observasi ini yaitu teks yang berisi sebuah informasi. Nah, informasi seperti apa? Nah, maksudnya itu adalah berisi sebuah informasi apa yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi tersebut. Itu merupakan informasi dari sebuah pengamatan. Nah, tentunya informasi tersebut sangat bermanfaat untuk sebuah pengetahuan atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan tertentu sesuai dengan apa yang diobservasi atau apa yang sedang diamati itu sendiri. Kemudian hasil pengamatan. Jadi teks laporan hasil observasi itu merupakan hasil pengamatan. Maksudnya seperti apa? Itu maksudnya teks laporan hasil observasi ini merupakan sebuah pengamatan atau observasi terhadap suatu objek tertentu. Objek itu bisa berupa benda hidup, benda mati, suatu tempat destinasi, bisa tempat cagar budaya, tempat wisata, ataupun tempat bersejarah dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi objek sebuah pengamatan atau sebuah observasi itu sendiri. Kemudian kata kunci yang ketiga dari pengertian teks laporan observasi tersebut adalah teks tersebut disusun secara sistematis dan bersifat faktual. Maksudnya seperti apa? Jadi maksudnya itu teks laporan hasil observasi itu dalam menyusun laporannya itu harus memiliki kaidah sistematika penulisan yang benar. Jadi harus sesuai dengan struktur teks yang tepat. Nah, struktur teks laporan hasil observasi itu apa? Nah, nanti akan kita bahas pada poin yang selanjutnya. Selain sistematis atau sesuai dengan sistematika penulisan, kemudian sesuai dengan struktur teks, kemudian harus bersifat faktual. Maksudnya faktual itu teks laporan hasil observasi ini merupakan teks yang berisi informasi yang bersifat fakta dan benar adanya. Jadi apa yang diamati atau apa yang diobservasi itu memang fakta atau kebenarannya itu dapat dibuktikan seperti itu. Itu maksud faktual. Kemudian setelah kita mengetahui pengertian dari teks laporan hasil observasi, kemudian kita akan belajar tentang struktur teks. Jadi setiap teks itu memiliki struktur teks. Nah, struktur teks laporan hasil observasi itu seperti apa? Jadi dibagi menjadi 3. Jadi ada 3 struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama terdapat pernyataan umum. Kemudian yang kedua berisi deskripsi bagian. Kemudian yang ketiga berisi deskripsi manfaat. Nah, akan Pak Taufik jabarkan terkait dengan
masing-masing struktur teks laporan hasil observasi tersebut. Yang pertama adalah pernyataan umum. Pernyataan umum, jadi dalam teks laporan hasil observasi itu, struktur pertama itu, struktur teksnya itu berisi pernyataan umum dan pengklasifikasiannya atau klasifikasi. Jadi pernyataan umum ini berisi definisi umum tentang objek yang diobservasi, atau tentang keterangan umum, atau tentang informasi tambahan tentang objek yang dilaporkan. Jadi pernyataan umum ini berisi definisi umum tentang objek yang diamati, seperti itu. Kemudian selain pernyataan umum, itu juga terdapat klasifikasi. Jadi klasifikasi itu merupakan pengklasifikasian berdasarkan kriteria tertentu atau pembagian berdasarkan urutan-urutan yang tepat atau yang benar. Jadi dalam teks laporan hasil observasi itu setelah disajikan sebuah deskripsi umum tentang objek yang diamati, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan kriteria tertentu dari objek pengamatan tersebut. Kemudian setelah pernyataan umum yang kedua ada deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini berisi urutan atau sistematika penyajian deskripsi. Tiap bagiannya mengikuti urutan pengklasifikasiannya yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya. Pada bagian inilah setiap jenis objek atau bagian dari objek diuraikan secara lebih detail atau lebih rinci. Setiap objeknya dijelaskan dengan menggunakan kalimat deskripsi. Jadi pada bagian struktur yang kedua ini, deskripsi bagian, setelah tadi pada tahap pertama atau struktur yang pertama itu disampaikan klasifikasi, nah pada deskripsi bagian ini diperinci atau diuraikan lebih mendalam lagi. Nah, cara menguraikannya itu harus urut sesuai dengan sistematika penyajian deskripsi tiap-tiap bagiannya. Kemudian struktur yang ketiga yaitu deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat itu merupakan bagian yang menjelaskan manfaat dari objek yang dilaporkan atau objek yang diobservasi, kemudian juga memuat sifat-sifat khusus dari objek tersebut. Jadi kira-kira manfaat dari objek yang diobservasi atau diamati itu apa manfaatnya gitu, untuk kepentingan umum, untuk kepentingan pengetahuan dan sebagainya. Itu disampaikan atau dideskripsikan pada deskripsi manfaat. Jadi itu gambaran atau penjelasan terkait dengan struktur teks laporan observasi. Ada 3 struktur: pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Kemudian kita akan belajar juga tentang unsur-unsur kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Nah, jadi unsur kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi itu meliputi 3 unsur kebahasaan. Yang pertama terkait dengan istilah. Kemudian yang kedua terkait dengan kata baku dan kata tidak baku. Kemudian yang ketiga terkait dengan kalimat definisi. Nah, Pak Taufik juga akan menjelaskan lebih detail lagi apa yang dimaksud dengan unsur kebahasaan istilah ini. Nah, istilah ini menurut KBBI yaitu kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Untuk mencari makna suatu istilah, kita juga dapat menggunakan kamus. Jadi untuk mencari sebuah makna dalam suatu istilah itu, kita bisa menggunakan sebuah kamus, tetapi bukan kamus umum, melainkan kamus istilah. Seperti kamus istilah ekonomi, kamus istilah kedokteran, kamus istilah kimia, politik, dan sebagainya. Kemudian kata baku dan tidak baku.
Kata baku itu pengertiannya adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia atau kaidah kebahasaan Indonesia. Yaitu sumber utama yang telah ditentukan dalam pemakaian bahasa baku yaitu yang terdapat dalam KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata baku itu sendiri umumnya digunakan dalam kalimat resmi. Bisa berupa kalimat resmi lisan atau kalimat resmi tertulis. Contoh kalimat atau contoh kata baku dan kata tidak baku seperti tabel tersebut. Kata baku aktif, kemudian biasanya kata tidak bakunya aktif menggunakan akhiran P dan F. Kemudian aktivitas apotik. Kebanyakan orang menggunakan kata ejaan apotik, padahal itu kurang tepat atau tidak baku. Yang tepat adalah apotek. Kemudian analisis, yang tepat bukan analisis, bukan analisa. Dan cenderamata bukan cinderamata. Definisi yang benar bukan definisi dan sebagainya. Hakikat yang benar bukan hakikat dan sebagainya. Itu tentang kata baku dan tidak baku. Kemudian unsur kebahasaan berikutnya adalah kalimat definitif. Kalimat definitif adalah kalimat yang memberikan penjelasan umum tentang suatu benda, hal, aktivitas, dan lain sebagainya. Kalimat definisi sering digunakan dalam teks laporan yang merujuk pada suatu istilah teknik atau ilmiah tertentu. Kemudian kalimat definisi ini dapat membantu pembaca untuk mengetahui atau memahami istilah-istilah yang sering muncul dalam sebuah tulisan. Jadi contohnya seperti mamalia. Nah, definisinya atau definitif kalimat definisinya mamalia itu adalah hewan menyusui. Kemudian contoh berikutnya metamorfosis. Kalimat definisinya dari metamorfosis adalah merupakan bentuk atau susunan peralihan bentuk atau misalnya dari ulat menjadi kupu-kupu. Jadi dari kalimat definisi ini kita bisa mengetahui definisi sebuah kata atau sebuah istilah. Itu memberikan penjelasan umum tentang suatu benda, hal, aktivitas, dan lain sebagainya. Nah, itu yang merupakan unsur kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Demikian pemaparan materi terkait dengan teks laporan hasil observasi itu sendiri. Tadi kita sudah belajar tentang pengertian teks laporan hasil observasi, tentang struktur teksnya, dan tentang kebahasaan. Semoga materi yang Pak Taufik sampaikan bisa mengena dan bisa menjadi sebuah pengetahuan bagi kalian dan bisa memperdalam ilmu, hasanah ilmu yang kita punya. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.